Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wajma'in wa ba'du. Masuk kepada pelajaran ke-8, babul istiqomati. Babul istiqomati. Sebetulnya kalau seperti ini mubtada, ini khobar. Babu itu khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau di judul itu seperti itu. Sebetulnya mubtadanya itu hadza. Hadza babul istiqomati. Itu. Jadi cerita memahdhub lagi nih. Sebetulnya hadza babul istiqomati. Ini adalah bab istiqomah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Segitu doang ya? Fastaqim kama umirta. Fastaqim. Istaqoma yastaqimu. Istaqim. Istaqoma yastaqimu. Istaqim. Wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'il. Jadi amar ya. Kalau amar menunjukkan wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada segala urusan itu menunjukkan wajib, illa kecuali madallad dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang memalingkannya atau yang menyelisihinya. Maka beristiqomahlah kamu kama umirta, sebagaimana diperintah, sebagaimana kamu diperintah. Fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka beristiqomahlah kamu kama sebagaimana umirta, diperintah, sebagaimana kamu diperintah. Ma apa saja, tastahi atau apa saja, tastahi yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan, ma tastahi. Sebetulnya maknanya yang kalian selerai, istaha yastahi. Yang kalian inginkan, angpusukum, tastahi angpusukum, diri-diri kamu. Nah, itu fa'ilnya. Tastahi angpusukum. Pakai ta, karena anfus itu jiwa itu dinilai mu'annas, anfus. Apalagi ini jama' anfusukum. Kullu nafsin kan dha'iqatul, itu kan pakai ta marbutah karena muannas. Jiwa itu disebutnya muannas. Fiha, di surga itu ma apa saja, tastahi yang kalian inginkan, yang kalian selera, sukai juga sama tuh. Angpusukum, diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Walakum, dan bagi kalian, fiha di surga itu ma apa saja, tadaun yang kalian minta, tadaun. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan maf'ul, ini maf'ul li ajlih ya, maf'ul li ajlih, sebagai balasan ya. Secara harfiah itu turun kalau nuzulan itu. Tapi maksudnya di sini apa? Penghormatan. Nuzulan. Sebagai penghormatan min ghafuri rahim, dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nuzulan sebagai penghormatan ya. Kalau ada itu terjemah sebelah itu apa yang itu? Sama nuzulan. Iya. Nuzulan, hidangan.
Sebenarnya secara harfiah nuzulan, nazul turun secara. Tapi kata-kata nuzul juga nazala itu suka dijadikan sebagai makna positioning, manzilah. Seperti al-ammu, paman itu bimanzilatil abbi, bimanzilah itu menggunakan manzilah, menempati posisi ayah. Paman itu menempati posisi ayah, menggunakan kata manzilah, bimanzilatil abi. Nuzulan sebagai hidangan, boleh sebagai penghormatan. Min Ghafurir Rahim, dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat yang populer tentang istiqomah. Kalau membahas istiqomah, ulama manapun pasti ayatnya ini yang keluar. Sekali lagi, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma, kemudian istaqamu, mereka beristiqomah, teguh pendirian. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, atas mereka, al malaikah, para malaikat, seraya berkata, alla takhafu, janganlah kalian merasa khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih, wabshiru, dan sampaikanlah berita gembira, atau dan gembirakanlah mereka, bil jannah, dengan sorga, allati, yang kuntum, kalian, tu'adun, dijanjikan, kuntum tu'adun, dijanjikan kepada kalian. Nahnu, kata malaikat ini masih, kamilah auliyaukum, pelindung-pelindung kalian, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum, dan bagi kamu, fiha, di dalam akhirat, di akhirat, ma, apa saja, apapun, tastahi, yang kalian selera, yang kalian sukai, angpusukum, diri-diri kalian. Walakum, dan bagi kalian, fiha, di dalamnya, ma, apapun, apa saja, tadaun, yang kalian minta, apapun yang diminta. Nuzulan sebagai penghormatan, min Ghafurir Rahim, bisa juga nuzulan sebagai balasan, min Ghafurir Rahim, dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillah. Sebagai penghormatan ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi ya. Baca sama-sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Hampir sama isinya. Redaksinya aja beda. Mungkin sama, isinya sama, redaksinya beda. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Allahu Allah. Rabbuna, Tuhan kami, Allahu Allah. Suma, kemudian istaqamu, mereka beristiqomah, teguh pendirian. Fala, maka tidak akan. Fala, maka tidak, khaufun, khawatir. Fala khaufun, maka tidak ada khawatir, alaihim, atas mereka, walahum, dan mereka tidak, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, bersedih. Nah, itu sama isinya, bahagia juga namanya. Ulaika, mereka itu, ashabul jannah, penghuni sorga, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, jazaan, sebagai balasan. Di atas sebagai nuzulan, di sini balasan. Nah, ini kan bisa digabungkan ini. Ayat bisa dimanai ayat dengan ayat ini. Nuzulan di atas pas banget kalau diterjemahkan jazaan, kan tadi benar. Jazaan itu. Nuzulan bermakna jazaan. Nah, gitu. Ayat nuzulan dimanai jazaan. Ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni surga, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, jazaan, sebagai balasan, bima,
karena apa atau dengan apa kanu adalah mereka, bima dari apa kanu adalah mereka, ya'malun mereka kerjakan, balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni surga, khalidina mereka kekal, fiha di dalamnya, jazaan sebagai balasan, bima terhadap apa kanu adalah mereka, ya'malun adalah mereka dahulu, ya'malun mereka kerjakan. Itu ayat tentang istiqomah. Sekarang kita baca hadisnya ya. Wa an Abi Umar. Amrin ini mah. Wa an Abi Amr. Jadi kalau Umar dengan Amrin menulisnya, kalau Umar itu gak ada wawunya di depannya. Ini memang dari sononya udah aturan nulis baku ya. Kalau nulis Umar, wawunya nggak ada. Kalau ada wawunya bukan Umar, dibacanya Amr. Andai kata nggak ada barisnya, nggak ada wawunya itu pasti Umar. Tapi kalau ada wawunya Amr, nah gitu. Wa an Abi Amrin. Wakila Abi Amrota Sufyan bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu qala. Wakila Abi Amrota Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Ghair Munsharif lagi ya. Amrota. Amrota enggak nih kalau adat ciri muannas, tapi laki-laki seperti Tolhah. Yang ada tamar butohnya itu nama yang ada tamar butohnya. Usamah, Tolhah, Amroh itu nggak ada tanwinnya, nggak ada tanwin, disebut Ghair Munsharif. Munsharif itu tanwin, tidak menerima tanwin. Nah kalau nggak menerima tanwin, tidak kasrohnya itu nggak bisa pakai kasroh, jarnya itu nggak bisa pakai kasroh, tapi pakai patah. Abi Hurairota, Abi Amrota, Abi Usamata, An Usamata misalnya, An Aisyata, itu kan ada tamar buta itu. Tidak boleh pakai tanwin dan tidak jar, tidak kasroh. Kasrohnya tidak pakai kasroh, jarnya tidak pakai kasroh, tapi pakai patah jarnya itu. Abi Amrota. Kemudian yang termasuk Ghair Munsharif itu nama yang ada alif nunnya ujungnya. Usman, Marwan. Di sini Subyan. Kan ada alif nun, mirip musana. Alif nun kan Subyan. Marwan tadi itu Ghair Munsharif juga yang begitu tuh. An-Nabi Hurairah Subyana Ibni Abdillahi. Itu kalau depan kan Abdillahi kan? Nah, bukan Ghair Munsharif kalau Abdillah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Sekali lagi ya. Qala qultu ya Rasulullah. Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Hadisnya cuma 2 pendeknya. Iya. Yang bawa buat minggu depan nggak apa-apa. Dari Abi Umar dan dikatakan Abi Amrota Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dikatakan juga itu Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata.
Qultu, aku berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia harfun nida. Kalau yang dipanggilnya itu, yang dipanggilnya namanya munada, ianya harfun nida. Kalau yang dipanggilnya namanya munada. Kalau munada itu yang gampang, kalau nama mufrad dibacanya ya Ahmadu, ya Muhammadun, ya Muhammadun, ya Muhammadun, ya waladu, ya namanya mabni domah ya, namanya munada mufrad. Yang ada maksud mufrad itu bukan satu, tetapi bukan mudhof ilaih maksudnya. Yang ada maksud mufrad itu macam-macam ya kan. Ada mufrad artinya satu, masjidun satu, masjidani dua, masajid jama. Yang ada maksud mufrad di sini bukan yang itu. Yang ada maksud mufrad itu bukan jumlah. Yang ada maksud mufrad itu bukan sibhu jumlah. Yang ada maksud mufrad itu bukan mudhof ilaih. Ini huruf cuman satu itu. Ya Muhammadu, ya waladu, ya rasulu, ya nabiyyu. Ya. Tapi kalau yang kedua, munada mudhof, yang dipanggilnya itu dimudhofkan harus mansub. Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah. Harus gitu, ya Nabiyallah. Ya Nabiyallah, ya Rasulullah, ya itu. Ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin. Itu kan mudhof ilaih. Ini juga sama, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul katakanlah li kepadaku fil Islam, berkenaan dengan ajaran Islam. Fil Islam, dalam Islam, kalau harfiahnya begitu, maksudnya itu berkenaan dengan ajaran Islam. Qaulan, nah itu maf'ul bih ya. Kul katakanlah li kepadaku fil Islam, itu selingan tuh, li fil Islam qaulan, itu maf'ul bih. Suatu ucapan atau maksudnya suatu pelajaran di sini. Lihat ini nakirah, qaulan nakirah, di depan ada jumlah jatuh setelah nakirah, sifat. Artinya yang qaulan, suatu perkataan, la as'alu, yang aku tidak bertanya lagi. La as'alu, yang harus ada yangnya. Kenapa harus ada yangnya? Karena sifat dari qaulan itu ada kaidah itu mah. Kalau nakiroh ya, jumlah jatuh setelah nakiroh. Ucapan yang aku tidak bertanya anhu, tentangnya, tentang qaulan, tentang ucapan itu, ahadan, pada siapapun. Kok ahadan? Maf'ul bi. Qaulan, ucapan, la as'alu, maf'ul bih dari mana? Dari as'alu. La yang tidak, as'alu aku bertanya. Nah, fi'il fa'il itu. Fi'il fa'il ya. Anhu, tentangnya, ahadan. Maf'ul bih itu. Kepada siapapun. Sekarang terka ini goiroka jadi apa posisinya? Kok dibacanya goiro? Tidak goiri dan tidak goiru. Itu namanya badal. Ahadan goiroka, selain kepadamu, goiro. Kan ngikutin yang belakangnya. Goiroka. Goiroka. Posisinya itu badal ya. Jadi ke ahadan. Ahadan goiroka. Qala berkata, badal itu ada macam-macam, ada badal kul min kul, mengganti semuanya. Jokowi diganti dengan presiden. Presiden mengganti full semuanya tuh. Ada mengganti cuman separohnya doang. Akal tu samaka, aku memakan ikan, akan makan ikan. Atau akal tu hubza, aku memakan roti. Separohnya nisfahu. Hubza,
Akal tuh hubza kan mansub tuh karena maf'ul bih, akal tuh hubza. Lalu ada nisfahu. Nisfu separohnya. Badalnya itu enggak semuanya nisfahu, separohnya. Nisfahu. Yang maksud badal itu barisnya nisfa itu harus ikutin yang hubza itu karena menggantikan posisi itu. Cuman separohnya, tidak semuanya. Ja'a al-imamu. Al-imamu. Ja'al imamu. Atau ja'al miftah al-imamu. Pengganti semua itu. Kalau itu mengganti semua. Goiroka selainmu. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kul katakanlah li padaku fil Islam, dalam ajaran Islam, qaulan, satu pelajaran, satu ucapan, satu pelajaran, la as'alu, yang aku tidak bertanya lagi, anhu, tentang pelajaran itu, ahadan, pada siapapun, goiroka, selain kepadamu. Qala, Rasulullah bersabda, kul katakanlah, itu sudah ada fa'ilnya, kul anta, katakanlah olehmu, sebenarnya itu. Dalam kata-kata kul itu sudah ada fa'ilnya, kul anta, katakanlah olehmu. Amantu billah, aku beriman billahi kepada Allah. Amantu, aku beriman billahi kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Kemudian beristiqomahlah. Sejam berapa? Masih 10. Kurang ya. Tapi cukup aja, udah panjang nih. Udah panjang. Nanti hadis berikutnya terakhirlah minggu depan. Tapi di sini ada tambahan. Tentang istiqomah. Apa makna istiqomah? Qala al-ulama, berkata para ulama, makna al-istiqomah, makna istiqomah itu adalah itu kan luzumu ta'atillah. Luzumu ta'atillahi ta'ala. Luzum itu terus menerus mentaati Allah Ta'ala. Luzum dari kata lazim. Terus menerus mentaati Allah Ta'ala. Qalu, mereka berkata, ulama ya berkata. Dituliskan di situ. Di sini istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa menyimpang ke kanan kiri. Oh, itu udah lain, udah keluar ya? Dari tagnya ya? Iya. Di sini luzumu ta'atillahi ta'ala. Nah, kita belajar mendapat pengertian dari bahasa Arabnya. Istiqomah adalah luzumu ta'atillahi ta'ala. Terus menerus mentaati Allah Ta'ala. Tapi kalau menerjemahkan ke bahasa kita, bagaimana supaya enaknya sih ikuti kaidah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Nah, itu juga dari ini kali. Kemudian sebagian ulama juga berkata, para ulama juga berkata, wahia, dan dia adalah min jawami'il kalim. Luzumu ta'atillah itu termasuk jawami'il kalim. Istiqomah, wahia berarti, dan istiqomahnya kembali ya. Kalau mereka berkata wahia, kata istiqomah itu adalah, wahia, kata istiqomah itu adalah termasuk min, itu min itu termasuk artinya. Min jawami'il kalim, termasuk kepada jawami'il kalim. Nah, sekarang ada kalimat jawami'il kalim. Apa jawami'il kalim itu? Jawami'il kalim itu kata-kata yang ringkas, simple, tapi maknanya luas. Itu jawami'il kalim. Itu jawami'il kalim. Dan salah satu Quran termasuk paling jawami'il kalim. Kalimat-kalimat yang simple tapi bermakna luas itu. Jawami'il kalim, jawami. Dan ada syarat tentang definisi, atau harus jami. Salah satu syarat definisi itu harus mencakup. Jadi min jawami'il kalim termasuk kalimat yang mempunyai cakupan luas gitu. Min jawami'il kalim, dari kata jami. Jami itu menghimpun, jawami'i mencakup al kalim yang luas.
Wahya nizamul umur. Wahya istiqomah itu adalah nizamul umur. Apa nizam? Nizam itu kalau organisasi itu disebutnya nizam itu. Nizam. Susunan nizam itu. Apa sistem? Sesuatu yang tersusun rapi itu nizam namanya. Nah gini, Salafi menolak nizam katanya. Kalau PKS Ikhwanul Muslimin menerima nizam. Nizam tuh di situ maksudnya organisasi. Nizam. Katanya menolak nizam, mengharamkan nizam. Yayasan kan nizam juga. Di nizam itu ada ketua, wakil ketua, bendahara, itu namanya nizam. Struktural itu nizam artinya. Struktural. Nizam. Bangunan yang tersusun rapi itu. Nizam itu. Di sini istiqomah itu adalah jawami'il kalim, termasuk kalimat yang mencakup yang sangat luas. Istiqomah itu adalah nizamul umur. Segala urusan yang tersusun rapi. Perkara yang tersusun rapi. Nizamul umur. Wabillahi taufik. Biasa orang-orang dulu kalau menulis setelah menyebut itu ada kita ujungnya itu wallahu alam. Juga ada wabillahi taufik, itu termasuk kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama. Setelah menceritakan pendapatnya wallahu alam bisawab. Atau wabillahi taufik kayak gini. Di NU kan apa namanya? Kalimatnya ujungnya lupa lagi kalau di NU. Itu termasuk wabillahi taufik kalau nanya. Kalau di Muhammadiyah ada juga macam-macam. Udah segitu aja. Jadi itu istiqomah itu jawami'il kalim nizamul umur. Jawami'il kalim nizamul umur. Jadi ajeg teguh pendirian, tidak mudah goyah gitu. Tapi yang istiqomah itu dalam hal-hal yang pokok, hal-hal yang terutama pokok. Kalau dalam hal yang ecek-ecek, dalam hal yang adat yang segala macam, itu ya tidak harus kekeh harus begitu. Kalau dalam, tapi yang prinsip istiqomah itu terutama dalam masalah-masalah prinsip. Sebab kalau dalam semua harus kekeh begitu, akan jadi kaku namanya, kaku. Tidak ada kelenturan. Nah, maka dalam agama itu ada yang pokok yang tidak boleh dirubah, namanya subut. Nah, yang subut tidak boleh dirubah. Tapi dalam Islam itu ada juga yang mutaghayyirat. Nah, dalam yang mutaghayyirat kita boleh berubah. Boleh berubah. Kayak sinad P misalnya. Sini kan nggak kunut nih. P di depan kamu di sana kan masjid, musola tuh. Kamu harus ke masjid bagaimanapun, nggak usah. Biarpun di situ masjidnya istilahnya itu harus datang meskipun kunut, kamu harus tetap kunut kayak orang aja nggak apa-apa. Nah, dalam hal itu kan hal-hal mutaghayyirat begitu, Pak. Tidak harus kekeh. Kamu ke situ aja ikut, yang penting ke masjid. Gitu kata saya gitu. Ya alhamdulillah, kira-kira di sini kosannya, masjidnya itu di tempat saya itu dekat. Alhamdulillah itu dekat. Masjidnya, musolanya bagus lah. Itu aja. Jadi istiqomah itu terutama dalam hal-hal yang subut, yang tetap, yang pokok, yang kebenaran yang tidak boleh diganggu gugat, itu istiqomah. Tapi kalau dalam hal-hal yang mutaghayyirat, ada tawar-menawar di situ. Bagaimana bagusnya aja. Nah, jangan kekeh harus istiqomah terus juga. Dari hal-hal yang kebenaran itu kan ada yang kebenaran yang subut, yang kokoh, yang qat'i itu, yang tidak bisa dirubah. Ada kebenaran yang recehan, kebenaran remeh-temeh. Gini kebenaran recehan itu. Ada pengantin laki perempuan. Yang pengantin laki perempuan, yang masa laki-laki semua. Bulan madu di pinggir hutan. Ada suara kuek gitu. Bebek katanya. Bukan, itu mah ayam. Bebek. Ayam.
Betul itu. Mau bulan madu malah berantem itu bebek ayam itu. Karena laki-lakinya sudah membaca buku tentang ini, tentang kebenaran ecek-ecek dan kebenaran. Oh iya itu ayam. Iya itu bebek. Oh iya bener bebek. Pas sudah mau tidur masih ngomong sih istrinya itu. Bebek kan? Iya bebek gitu. Kan kebenaran yang kayak gitu itu masalah selera makan. Makan di sini apa makan di sana? Di sana di sini. Di sana ya udah. Ternyata nggak enak tuh kan kata saya juga, nggak usah ribut lah. Kan udah selesai makannya juga. Laki suami istri masuk jalan ke sini apa jalan ke sini? Ke sini kayaknya nggak macet. Iya mending ke sini. Enggak kata suaminya ke sini. Ke sini. Ya udah ikutin lah. Ternyata macet. Tuh kan kata saya juga macet. Gak usah ribut kalau urusan itu. Itu kebenaran ecek-ecek itu nggak usah ribut. Termasuk di masjid juga kayak begitu. Hal-hal yang ecek-ecek segala macam nggak usah pakai tegang-tegang urat syaraf, biasa aja. Tapi kalau yang apakah sholat itu wajib, itu baru pertahankan. Orang kafir Quraisy menyuruh Bilal untuk mengatakan untuk kufur kan, untuk kufur. Bilal berani itu diseret di tali ditaruh di perutnya batu, tetap aja mengatakan ahad. Contoh istiqomah itu salah satunya Bilal bin Rabah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.